Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya, Bunda PAUD Kelurahan Bintaro. Hari ini kita akan melakukan berbincang mengenai rasa, ruang aspirasi keluarga Bintaro. Hari ini saya tidak sendiri karena saya didampingi oleh guru-guru PAUD yang ada di wilayah Bintaro dan juga wali murid ya dari PAUD yang ada di Bintaro. Alhamdulillah ya, dari 4 tempat wilayah PAUD yang berbeda ya Bu ya. Dan kita bertemu di satu tempat yang sama ya. Di sini kita tahu sendiri terkait dengan kebijakan pemerintah terbaru, yaitu wajib belajar 13 tahun dan wajib belajar 1 tahun di PAUD atau TK atau RA ya kan ibu yang sedang saat ini anak-anak ibu lakukan di PAUD ya. Sebelum itu saya ingin bertanya nih kepada guru-guru PAUD ya ibu, terkait dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang dicanangkan. Mengapa sih pemerintah melakukan kebijakan terbaru yaitu 13 tahun wajib belajar? Sedangkan dulu kita kan pada tahun kita mungkin 9 tahun wajib belajar dan juga 12 tahun belajar dan saat ini 13 tahun belajar. Ya, silakan Ibu. Ya, baik. Saya Fitri Sofianti. Yang saya paham kenapa pemerintah memberikan kebijakan terkait wajib belajar 1 tahun sebelum SD, karena usia PAUD itu dari usia 0 sampai 8 tahun itu adalah usia emas gitu ya, dimana kita selaku orang tua itu wajib untuk menanamkan pendidikan demi perkembangan anak gitu ya, dengan menstimulasi tumbuh kembang anak gitu ya, dari otaknya gitu ya, secara literasinya, secara numerasinya, literasinya, sampai kepada tumbuh kembangnya, semuanya harus kita stimulasi. Guru itu harus kerjasama. Tanpa adanya guru ya orang tua mungkin bisa ya orang tua itu mendidik di rumah bisa gitu ya. Namun dari sini pemerintah itu, dari Kementerian Pendidikan itu memberikan bantuan gitu ya, pertolongan lah istilah katanya kepada orang tua dengan memasukkan anaknya itu ke PAUD gitu ya, sehingga orang tua itu yang mempunyai anak dari usia 0 sampai 8 tahun itu bisa memasukkannya anaknya ke PAUD 1 tahun sebelum SD. Mungkin itu Bu. Oh iya, berarti untuk menstimulasi anak ya, perkembangan anak agar mereka lebih paham lagi pada saat mereka terjun ke SD ya kan Ibu. Dan saya ingin tahu nih, usaha-usaha apa saja nih yang ibu-ibu guru lakukan agar masyarakat dapat mengetahui terkait dengan 1 tahun wajib belajar di PAUD. Ya, kami selaku guru PAUD mengupayakan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat, yaitu melalui forum-forum yang diadakan oleh RT-RT. Terus juga kami punya, sekarang kan ada media sosial ya Bu ya, jadi kita mempromosikannya melalui IG, TikTok, Facebook, dan juga grup-grup WA, seperti itu Bu. Iya, karena sekarang kita kan udah di era digital ya Bu ya. Jadi semakin gampang masyarakat sekitar kita ini mengetahui untuk informasi-informasi terkini ya. Dan saya ingin bertanya juga nih kepada ibu-ibu yang ada di sini, yaitu yang anaknya saat ini sedang di PAUD ya Bu ya. Bagaimana cara ibu untuk mendukung kebijakan dari pemerintah, yaitu dengan 1 tahun wajib belajar di PAUD? Bagaimana caranya Bu? Ya kita ikutin aja, karena kan itu nggak terlalu memberatkan ya untuk kita. Kebetulan kalau dari saya pribadi emang dari sebelum usia itu emang udah pingin sekolah. Dari zamannya corona ya Bu, udah pingin sekolah. Jadi waktu 4 tahun pas habis ulang tahun tuh saya masukin di PAUD. Jadi dia dari A, B2, terus ini B1, insya Allah next time mau SD aja. Mudah-mudahan udah bisa, walaupun umurnya pas banget, nggak ada lebih-lebihnya gitu. Dan kalau untuk perkembangannya, kalau menurut saya pribadi lebih baik kita sekolahkan daripada kita taruh di rumah. Gitu. Karena memang terlihat berbeda. Kita lihat dari cara pandang kita sendiri pun berbeda. Anak yang segitu disekolahin sama yang enggak tuh sangat berbeda. Dan alhamdulillah sangat membantu banget. Karena kan di PAUD kalau menurut saya juga nggak terlalu berat ya. Kalau niat kita anaknya ada kemajuan ya. Karena kan di PAUD ini programnya kan belajar sambil bermain ya. Tapi tetap ada membaca, menulis,
sesuai dengan yang tadi Ibu ceritakan bahwa anak-anak itu kan karakter berbeda ya Bu ya. Ya yang ini anak namanya siapa anak Ibu? Naura Putri. Nah, Naura ini dia memang sudah beringinan untuk belajar sambil bermain di PAUD itu sejak usia 4 tahun. Ya kan, dia memang ada keinginan tersebut. Dan saya ingin tanya nih untuk Ibu, bagaimana karakter anak Ibu sendiri? Apakah sama seperti Naura, yaitu memang ingin belajar dari kimianya sendiri atau bagaimana? Saya sih awalnya memang belum pengen ya, cuman kan karena memang tadi program pemerintah sekarang wajib 13 tahun ya pendidikan, jadi ya saya masukin aja sambil untuk sosialisasi lah ya, terus pematangan dini sebelum masuk jenjang sekolah dasar. Itu sih, itu aja, jadi biar nggak kagok, biar nggak kaku nantinya. Terus juga ibaratnya udah ada basic lah ya masuk Ya, SD, betul. apalagi yang kita tahu sekarang SD harus sudah bisa ini bisa itu. Betul gitu kan, sekali, jadi Bu. perlu sih, sangat perlu. Ya, seperti tadi kata Bu Guru bilang ya bahwa pada saat di PAUD itu anak-anak itu distimulasi ya Bu ya, Iya. distimulasi terkait dengan pengembangannya, jadi dikenalkan huruf, angka dan lain sebagainya, sehingga pada saat di SD mereka tidak kaget. Oke. Dan saya ingin tahu nih tips and triknya sebagai orang tua nih biar anaknya bisa bangun pagi itu bagaimana? Coba Bu. Kalau anak saya mah udah bangun-bangunin sih, memang anaknya pagi itu udah Bangun ya. dari awalnya, karena memang pas udah kenal mau sekolah tuh senang ketemu teman-teman kan, gitu besokannya juga udah jam 6 tuh udah bangun begitu, jadi nggak perlu harus dibangunin gitu. Tapi kok triknya mungkin dengan dipuji pelan-pelan ya, namanya anak di usia dini kan nggak bisa juga terlalu Iya. maksain. Moodnya berubah-berubah ya Bu ya sebagai anak itu. Ada yang ngambekan, ada Iya. yang marah gitu kan, ada yang langsung seneng gitu. Yang penting pelan-pelan aja sih gitu. Oke. Kalau anak Ibu sendiri Naura bagaimana Bu? Alhamdulillah udah berjalan seperti biasa karena Iya. dia udah rasa kayak udah tanggung jawab dia sekolah itu. Karena memang minatnya dari awal ya, dia dari sudah awal keinginan dia ya. sendiri. Makanya kita nggak, sebenarnya udah terbiasa aja, waktunya sekolah, waktunya main-main, waktunya istirahat. Yang penting malam tidak boleh begadang. Intinya itu betul aja sekali. sih. Apalagi Bu Guru sang udah bilang 7 ciri anak misalnya anak hebat ya. Ya, apa aja ini Bu Guru nih biar kita bukan hanya yang ada di PAUD yang tahu, tapi juga masyarakat warga Bintaro juga tahu terkait dengan 7 kebiasaan anak hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu yang pertama yaitu anak-anak bangun pagi, terus yang kedua beribadah, yang ketiga berolahraga, yang keempat makan sehat, yang kelima gemar belajar, yang keenam gemar bermasyarakat, yang ketujuh tidur cepat, seperti itu. Nah, terkadang kita setiap hari ada pembiasaannya Bu, jadi anak-anak setiap pagi menyanyikan bersama-sama 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oh, betul ya Bu ya. Itu seperti rutinitas dasar sehari ya sebenarnya ya, dari bangun sampai dengan tidur lagi ya Bu ya. Dan terkait dengan yang ada di rumah nih Bu ya, bagaimana caranya Ibu mendukung anak agar mau belajar? Karena salah satu cirinya itu adalah belajar ya, gemar belajar katanya. Ayo, silakan Ibu. Kalau saya berikan kayak majalah yang lucu-lucu, Iya. usianya biar gak bosan, Gambar-gambar ya. gambar-gambar untuk mengenali huruf dan lain-lain, atau buku cerita ya. Kita kan dampingan dari orang tua juga, iya, kita nggak dipaksakan sebagai Sekolah ya. Ya, terus jangan terlalu sering juga sih supaya Ya, karena anak-anak kan emang dia moodnya berubah-berubah ya, kadang mau untuk yang karakter-karakter, ada juga kadang cuma ingin mencetak saja dan lain sebagainya. Silakan. Nah, saya ingin tahu nih kepada Ibu Guru itu kesan dan pesannya menjadi guru PAUD, ya kan? Walaupun saya sendiri Bunda PAUD Kelurahan Bintaro, tapi profesi yang paling kita adalah karena kita adalah guru adalah cuma makanya kita untuk mengetahui, membuka jendela informasi di dunia ini ya kan. Silakan Ibu pesan-pesannya. Ya, baik. Ibu. Ya, terima kasih Bu. Jadi saya alhamdulillah hampir sudah 15 tahun lebih Insya Allah 15 jadi tahun. guru ya. Insya Allah sangat banyak pengalaman gitu yang memang kita temukan
dari berbagai jenis perilaku anak itu kita temui. Dari situlah kita belajar gitu ya, menjadi orang tua gitu ya, meskipun di situ bukan anak kita tapi kita adalah ibu yang kedua gitu ya. Ketika di situ di rumah itu adalah orang tuanya, di sekolah itulah ada anak kita gitu. Nah di situ kita belajar dari beragam karakter anak. Nah dari situlah kita menjadi pinter gitu ya Bu ya, karena pengalaman yang sangat berharga itulah ilmu yang sangat berharga itu adalah dari pengalaman gitu ya, sehingga sangat senanglah kita menjadi guru PAUD gitu, meskipun memang kalau kita dibilang kalau secara materi itu memang luar biasa gitu, Allah yang kasih gitu ya Bu ya. Ya itu rezekinya ya minallah gitu ya, tapi itu pengalaman yang sangat berharga itu. Kalau Ibu sendiri gimana? Kalau saya pengalamannya itu kesannya dapat melatih kesabaran kita sih ya, sebagai guru gitu. Kita dilatih untuk sabar menghadapi anak-anak, terus juga kita dapat mengetahui bahwa anak-anak itu memang unik gitu. Jadi kita mengetahui mereka itu perkembangannya ada yang cepat, ada yang lambat, terus juga pemikiran mereka kita jadi bisa mengetahui itu semua itu aja. Perkembangan anak kan pastinya berbeda-beda ya Bu ya, bahkan karakter mereka juga berbeda-beda. Setiap anak itu dari kan berbeda satu dengan yang lainnya, bahkan dari yang kakak adik pun, yang kembar pun juga pasti ada bedanya. Oke ibu-ibu semua, sebelum kita mengakhiri bincang santai kita di siang hari ini, adakah yang ingin Ibu sampaikan untuk warga Bintaro kita yang saat ini sedang menyaksikan kita di YouTube? Kita sukseskan program pemerintah wajib belajar 1 tahun di PAUD. Yeay!